kita ngobrol-ngobrol tentang past life nih Mbak. Kayak yang sebelumnya kita ngobrol, kalau mereka pasti punya story, punya history, dan pasti juga ada past life-nya. Nah, aku pertama kali kenal Mbak Nana itu, aku bilang kalau semesta itu selalu mempertemukan sama orang-orang tertentu, bukan kebetulan, pasti ada tujuannya ke depannya bakalan gimana, dan kita tuh kayak langkahnya tuh kayak diarahin kayak gitu loh. Dan aku kenal Mbak Nana itu karena bisa dibilang karena lewat Mas Day, karena gara-gara Mbak Nana ketemu, ya, gara-gara Mbak Nana ketemu. Nah itu juga bukan kebetulan kan ketemunya dengan Mas Day itu. Dan aku lihat sketsnya Mas Day itu tentang bisa dibilang leluhurnya Mbak Nana. Nah, itu sebenarnya sebelum ketemu dengan Mas Day itu, apakah Mbak Nana udah tahu keberadaan mereka atau belum? Nah, itu tadi. Jadi masih mungkin ngelihat mereka abu-abu ya, atau gimana. Tahu, kadang-kadang kan suka berat, suka apa. Cuman nggak pernah mau, kadang-kadang logika kan lebih main gitu. Terus masih ngerasa ragu, terus akhirnya mencoba untuk menggambar di sketsa di tempat lain sebelum kenal Mas Day ini. Tempat lain, intinya sebenarnya dengan Mas Day adalah sama, intinya sama, tapi mungkin dalam wujud yang berbeda, tapi sebenarnya intinya adalah satu gitu. Terus di sisi lain, kok aku ngerasa kalau di suatu tempat di daerah, mungkin kita bilang itu Jogja, di kota gede, itu aku ngerasa nyaman. Jadi perasaan kayak di rumah pulang ke rumah gitu kan, apalagi di tempatnya aku bilangnya Romo di Panembahan Senopati, itu aku ngerasa kayak kok aku berasa kayak hidup kembali ya, atau apa ini apa nih gitu. Terus akhirnya singkat cerita cobalah DM Mas Day. Kayak nggak kenal tapi sok kenal aja sebenarnya. Iya. Sok kenal aja. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba Mas Day mau ketemu. Respon nih mau ketemu. Terus jawabannya Mas Day yang aku ingat, sebenarnya kadang-kadang saya ini apa ya, tergantung nih mau ketemu apa enggak, sesuai suasana hati gitu. Tapi akhirnya ketemu juga nih sama aku. Akhirnya Mas Day bilang takutnya nanti kita nggak ketemu lagi, coba ngegambar deh gitu. Akhirnya jadilah gambar itu. Gitu. Iya, jadi kalau aku kan juga kenal Mas Day sebelumnya. Emang Mas Day itu orangnya tadinya awam, tapi karena udah terlanjur nyemplung nih di dunia spiritual, akhirnya dia sensitif perasaannya. Jadi mana yang walaupun hanya sekedar DM itu tuh dia kayak memilih gitu loh. Ini harus ketemu, ini nggak usah dulu, bisa di skip kayak gitu. Nah, leluhurnya ini karena sketsnya itu, karena aku sebelumnya kan pernah di skets juga sama Mas Day. Itu sepertinya ada sambungannya kalau kita tarik ke belakang tentang siapa mereka, dan mungkin kenapa masuk? Dan mungkin ada yang mau disampaikan. Gitu. Karena kayak si yang di belakangnya Mbak itu kayak udah menunggu momen itu ya? Iya nggak? Kok ketawa sih? Aku dari tadi diam aja sih. Jadi kayak kita mau ngomong tuh apa gitu. Iya, kayak yang di belakang aku sama di belakang Mbak itu kayak yang mau ngomong gitu. Iya nggak sih? Kayak mereka yang mau ngomong gitu. Iya, tadi aku coba. Berarti kan sama kan, aku barusan ntar dulu, kok mau masuk sih aku gitu kan. Ke Mbak Nananya juga, karena bisa dibilang yang beliaunya yang putri ini ada kedekatan. Ya, bener kan? Boleh nggak kita sama-sama buat flashback tentang past life mereka? Tentang mereka. Dia sih cuman
yang aku ini rasanya dia senyum-senyum apa. Jadi kayak di belakangnya ada yang kompromi gitu kan. Ya gitu. Tadi udah sempat aku kasih tahu ke Mbak Nana ya, yang di gambarnya Mas Day. Nanti mungkin bisa di insert yang ini. Itu ada kaitannya dengan yang di belakangnya Mbak Nana. Ada. Cuman memang yang punya beda aku waktu. beda waktu. Cuman yang aku nih lebih agak tua, nggak tua dikit juga sih. Berapa ratus sebelum? Kayaknya sebelum Majapahit itu 500. 500. Sama jawabannya 500 ya. Kadang-kadang untuk mengetahui itu tuh suka maju, mundur. Tapi kalau ketemu gini nih Mbak, maksudnya frekuensinya satu sama, kayak mungkin Mbak Nana sama Mas Day itu bisa dibilang satu frekuensi. Dan aku pun juga sama dia itu satu frekuensi. Dan aku ketemu Mbak Nana juga merasakan hal yang sama. Kok kayak yang di belakang itu, yang perempuan, itu kayak ini tuh momen yang ditunggu gitu. Kayak karena kan mereka ini akan menuntun langkah buat mempertemukan satu persatu yang dulu berhubungan. Iya. Kayak gitu. Nah, yang Mbak Nana itu yang perempuan ya Mbak? Itu yang Majapahit sebelum Majapahit? Atau yang Kakung? Yang perempuan. Kayaknya enggak, dia ini banyak nih perempuan dulu. Yang ini yang digambar, yang satu. Yang maksudnya tunggu. Ya, Majapahit. Nah yang ini, yang aku digambar Mas Day ini, itu dia 300 atau 400 tahun. Jadi dia pertengahan pergantian Majapahit ke Mataram Islam. Dan mereka ini dulunya saling kenal. Kalau yang Kakung Mbak? Kayaknya lebih tunggu, jadi ngaco nih ngomong. Maaf ya, agak blank nih. Karena yang perempuan mau masuk. Dari tadi udah nempel banget, pengen ngomong sebenarnya. Ngeblank. Aduh. Kalau untuk itu mau nangis kan? Udah pernah belum sebelumnya? Jadi yang di pikiran aku di sisi lain dia nih mau masuk. Terus yang kedua itu ada satu anak raja juga nih. Oke. Yang perempuan dulu. Ya, tuh. Yang perempuan dulu. Jadi aku bantu pilih karena dia yang dari tadi nempel. Yang perempuan ini karena kalau nggak nyangkut Mbak udah pernah sebelumnya belum mediumship? Jadi bukan keseluruhan tapi masih bisa kontrol. Oh enggak, untuk nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk ucapan, kalau hanya ucapan nggak bisa. Jadi terkadang maaf ya tangan aku agak gini nih. Nggak apa-apa. Mungkin bisa dibantu sama Syah untuk netralin sih. Iya. Biasanya gitu. Jadi aduh maaf ya distract semua. Nggak apa-apa, satu-satu yang perempuan sih. Yang perempuan. Kayak dia pengen menyampaikan tapi lebih ke kayak sambil nangis gitu. Iya sih, lebih ke pesan sih. Iya. Sabar dia. Nggak harus ini sih Mbak, nggak harus tapi full. Tapi dirasa itu dia menyampaikan sesuatu. Yang dia megang ini aku sih. Udah nempel banget. Jadi yang pertama tuh yang dia sampein sejarah itu nggak harus dilupain. Banyak yang tertutup dan banyak yang terbuka. Tetapi nggak semuanya. Masa lalu itu semuanya adalah buruk dan kisah yang terjadi itu banyak yang kisah yang terjadi itu
Ini pertumpahan darah, cinta, dan juga kekuasaan yang dimana semua ingin kekuasaan itu jadi satu rebutan. Dan dia bilang jangan pernah yang namanya mengkhianati sebuah cinta. Itu yang dia bilang. Nyampe kan? Nyampe kan duduknya sama kan makanya. Makanya tadi sempet sebelum ke Mbak Nana ke aku. Cuman kayak yang ntar dulu jangan masuk. Jangan masuk, terus lebih ke Mbak Nananya udah nempel banget gitu. Dan kayak nantinya itu yang di belakang Mbak Nana dan yang di belakang aku tuh menginginkan untuk adanya napak tilas, mendatangi ke satu tempat dan tempat yang lainnya. Iya nggak? Untuk mendatangi ke satu dan ke tempat yang lainnya. Keluar masuk nih Mbak. Kalau energi kayak energi. Nggak usah dimasukin nggak apa sih? Nahan dulu. Nggak usah dimasukin. Enggak. Tapi dia di belakang. Udah? Better? Dah, aman mau minum dulu. Minum dulu ya, kita minum lumayan. Aku minum dulu ya. Lanjut. Lebih menguras air mata nih. Iya. Bener kan kataku? Karena yang perempuan ini kayak udah nunggu-nunggu momen buat ngomong. Cuman kalau aku dari tadi yang di belakangku aku tahan sih buat nggak masuk. Karena kalau yang masuk adanya ntar yang di aku sama yang di Mbak Nana yang ngobrol. Jadi channelnya bukan punya. Iya. Ini aku udah hilang nih tadi listnya yang mau aku tanya udah berubah semuanya. Mau disambung. Sambung. Udah bisa Mbak? Udah. Tadi sampai ke yang kayak bentar. Gitu karena kalau yang kakung itu enggak pengen ngomong sih untuk saat ini, justru yang perempuan. Jadi yang perempuan ini yang aku bilang ada kaitannya, ada sambungannya sama yang perempuan yang aku tunjukin ke Mbak Nana. Karena bisa dibilang sama-sama dari selatan. Nah, itu proses panjang untuk bisa dikonfirm sama Mbak Nana, si beliaunya itu bilang begitu ke aku. Proses panjang untuk bisa dikonfirm sama Mbak Nana, bisa nyambung kayak gitu. Dan kalau boleh aku bantu, yang pengen disampaikan sama beliau, yang perempuan ini itu nantinya akan kasih vision tempat-tempat lagi yang sebelumnya mungkin udah pernah, dan itu seperti panggilan yang memang harus dikunjungi. Karena nggak bakalan tahu kalau belum sampai ke tempatnya kayak gitu. Terus aku juga gini kan, kalau ngomongin soal yang jaga kita atau siapapun, jadi aku ini kan nggak ngerti dengan bahasa Jawa ya. Jadi bentar, jadi aku ngirim
bahasa Jawa dan itu halus banget. Nggak ngerti juga bacanya gimana. Jadi gini bacanya. Boleh lihat. Bentar, aku terangin dulu. Ya. Mbak Nana asli mana? Nah yang ini. Dari Bapak mungkin ya? Mm-mm. Ini. Mm-mm. Hargai salah satu orang nggak seperti ini. Itu bahasa halus ya itu? Iya, ini bahasa Jawa halus. Boleh aku bacain? Boleh. Hargai salah satu orang, setiap orang, satu per orang gitu. Nggak harus mengerti dia ini siapa gitu. Nggak usah ngelihat dia ini siapa. Dereng nate dirinipun panjenengan, kamu Mbak Nana ini sebelumnya belum pernah tahu dengan seseorang itu dan merasakan kenapa diri ini yaitu Mbak Nana itu harus melakukan ini gitu sama orang lain yang mungkin Mbak Nana nggak kenal. Jadi lewat vision bisa berupa tempat, bisa berupa orang, dan dia ini bilang kalau pengen menyampaikan kalau Mbak Nana ini nggak tahu siapa orangnya itu, tapi sebenarnya si orang ini itu berhubungan dengan past life-nya beliau gitu. Jadi nggak perlu Mbak Nana ini nggak kenal sama ini orang kayak gitu kan, tapi harus ketemu dan harus datang ke suatu tempat kayak yang aku tadi bilang. Terus bawahnya juga ya, Tuhan tidak tidur, Tuhan boten sare, Tuhan itu tidak tidur. Milo hukuman alam mesti badai kedados. Alam semesta itu akan merespon gitu. Karma itu ada gitu. Baik buruknya tabur tuai itu ada gitu. Kedados menopo engkang dirinipun panjenengan tindakaken. Apapun yang diperbuat oleh manusia itu pasti akan ada timbal baiknya tabur tuai itu. Tuhan Allah badhe priksa sinten engkang nyakiti manungsa sanes. Nah itu tuh poinnya. Jadi kayak Tuhan itu maha melihat siapapun orang yang pernah menyakiti. Jadi ikhlas aja, lepas semuanya. Karena semua akan ada balasannya. Makanya aku tuh nggak ngerti bahasa Jawa, ini tuh Jawanya halus banget halus, ya? Iya, itu kromo inggil, bahasa Jawa halus. Dan aku asli Jogja, makanya bisa menerjemahkan itu tadi. Gitu, jadi itu sebenarnya yang ngomong itu si ibu ini tadi, yang perempuan ini yang pengen menyampaikan itu tiba-tiba ngetik gitu ya Mbak. Dan itu sering banget itu. Jadi di grup kan ada aku, Desta, sama yang tadi Syah. Jadi tiba-tiba ada ngomong set. Terus pas aku sadar ini ngomong apa ini ya? Nggak ngerti. Itu pesan. Jadi karena udah connect, udah akhirnya mereka ini diterima sama Mbak Nana dengan proses yang nggak sebentar. Akhirnya pesan-pesan itu dengan gamblang beliau sampaikan ke Mbak Nana langsung, yaitu lewat jari. Itu tadi yang aku bilang mediumship tapi nggak 100%. Kalau 100% kan Mbak Nana nggak bisa kontrol, tapi kalau kayak gitu tuh bisa tangan bergerak sendiri, bisa kadang mulut ini ngomong sendiri, kayak tadi responnya tiba-tiba nangis, kayak gimana, kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurut aku si yang di belakang aku ini sama yang di belakang Mbak Nana itu sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu yang sepertinya ada tugas atau pesan yang harus diselesaikan oleh cucunya, yaitu Mbak Nana dan aku, dan itu nantinya akan lewat vision. Jadi ada satu tempat dan tempat yang lain yang harus dikunjungi. Nanti sampai di tempat itu kita akan mengerti gitu apa maksudnya datang ke tempat itu. Dan memang Jogja sih Mbak. Iya. Jadi Jogja tuh udah kayak sisi lain ada satu masalah yang belum selesai. Iya. Terkadang kan mereka ini banyak sih cerita-cerita sejarah mungkin di buku seperti ini, tapi sebenarnya pas mereka bukan begitu. Ditutupin atau gimana, tapi terkadang kita ini tahu pas live mereka gimana, terus cerita mereka gimana, jadi kita cuma bisa diem ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Paling hanya bisa menggambarkan secara luas ini seperti ini. Kalau mereka ini yang ibu, yang perempuan itu sama yang
beliau lebih dulu, terus baru ada yang kakung di belakang aku itu. Nah, itu kayak seperti ada yang belum tuntas gitu loh, Mbak. Kayak harus diselesaikan. Iya, ya. Dan itu juga butuh, makanya dia tadi bilang butuh waktu yang sangat lama untuk nunggu momen di mana dia bisa ngomong gitu. Dan itu satu persatu, makanya ada yang kadang pesannya buat Mbak Nana, ada yang memang buat semua general kayak gitu. Iya sih. Dan Mbak Nana kan nggak mudah ya buat bisa menerima. Enggak. Maksudnya kenapa ada tugas lain gitu. Itulah terkadang orang-orang kan nggak mengerti dengan hal-hal seperti ini. Kadang cuma bilang ngapain sih gitu. Padahal anak-anak yang punya kelebihan atau gift itu kan mempunyai satu tugas yang harus diselesaikan. Iya, karena mereka yang ada di past life itu bisa karena DNA, bisa karena silsilah masih satu garis, tapi bisa juga mereka memilih orang-orang yang memang mereka pilih gitu untuk menyelesaikan. Ada yang memang terputus dan harus diselesaikan dengan generasi yang berikutnya. Ada yang memang mereka melakukan karma, dan karma buruk itu bisa digantikan dengan karma baik, hampir mirip-mirip dengan dolls itu tadi ya. Dan itu harus lewat orang lain lagi kayak gitu. Dan itu nanti aku malah jadi dapat vision ke depannya, Mbak Nana siap nggak siap itu harus melakukan napak tilas itu biar nggak nyangkut. Aku tuh napak tilas ada beberapa tempat yang udah ditunjukin itu. Aku ke Bukit Turgo, itu naik ke atas. Mungkin karena aku terlalu sombong, terlalu masih muda nih ternyata sampai atas KO. Terus aku pergi ke, karena Bukit Turgo itu kenceng Mbak, energinya campur di situ. Sampai Bukit Turgo ke atas, udah gitu posisi lagi panas terik banget kan. Terus Bukit Turgo, habis itu ke mana namanya, kalau di Semarang itu Gedung Songo, lebih tepatnya itu kan Ratu Sima ya. Ratu Sima. Sebelum Mataram, sebelum Majapahit, pokoknya masih di atas. Lalu aku ke banyak tempat, tapi memang energi itu memang gede. Iya, satu persatu nanti nongol gitu kan. Makanya kadang ini sama bikin suatu cerita YouTube ini sebenarnya aku ini napak tilas sendiri ini rasanya. Jadi gimana ya, itu tadi yang aku pernah bahas sebelumnya, old soul. Jadi karena kita Muslim bisa mungkin orang menyebutnya reinkarnasi, tapi lebih tepatnya old soul. Jadi jiwa tuanya itu yang itu nggak terpisah gitu loh Mbak, gimana sih? Ya mereka ini ya Mbak Nana, Mbak Nana itu ya ada mereka kayak gitu loh. Yang perempuan ini bilang begitu dari tadi. Terus karena kalau mau ke yang kakung itu beda cerita. Tapi karena mungkin selatan, jadi ya selatan ketemu selatan. Tapi ada satu peristiwa juga, entah karena aku nggak nemu ya ini clue-nya dengan pas live-nya atau apa. Jadi aku ada pergi Jogja ini kan terbagi-bagi dan pecah, sama seperti Solo, Mangkunegara. Solo itu apa ya, maaf. Pokoknya ada dua, Jogja ada dua juga. Jadi aku ke salah satu tempat itu nggak cocok sama aku, nggak cocok. Tapi kalau misalkan ke satu tempatnya lagi, ini cocok. Dua-duanya kerajaan. Di Jogja Mbak. Kota Gede dan Imogiri. Kalau Imogiri aku nggak cocok. Kalau di Kota Gede masuk. Cocok. Iya. Nah, ada satu lagi. Jadi sebelumnya belum pernah ngomongin ini kan? Enggak. Ini ada apa ini? Makanya sebelumnya belum pernah ngobrol sejauh ini. Kayak yang tadi aku bilang, ini baru pertama kali ketemu. Dan memang Kota Gede, iya, Imogiri nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Terus ada setelah Imogiri kan pecah lagi, Hamengkubuwono pecah lagi tuh. Jadi keraton apa? Dua keraton tuh. Pakualam ya? Pakualam atau iya Pakualam dan yang Hamengkubuwono sama yang satu lagi. Karena ada pecah dua tuh Jogja. Nah di sini aku nggak cocok. Penolakan terus, duduk gelisah ini tuh nggak nyaman. Tapi kalau misalkan ke keraton Jogja nyaman di situ. Nggak tahu tuh, makanya aku tuh sempat nanya Mas Teh, ini kenapa ini ya?
itu cocok nggak cocok katanya gitu. Iya, itu sama. Aku memang asli Jogja. Cuman ada beberapa tempat yang aku ngerasanya kayak tadi, makanya aku langsung tebak kayak pulang ke rumah. Itu ya kalau panggilan yang aku belum ke sana, aku pengen ke sana itu ke Kota Gede. Itu sampai aku dikasih vision berkali-kali itu tentang Amangkurat 1 dan kisahnya anaknya gitu. Dan aku memang ke depan aku sepertinya harus ke sana karena itu panggilan gitu. Dan lagi pulang ke rumah itu juga Keraton Jogja, kayak adem gitu rasanya ya kan, kayak betah, kayak pengen berlama-lama di situ ya nggak sih Mbak? Terus sama yang di pantai selatan. Kalau aku di Kota Gede terutama Pembayun. Jadi Pembayun itu yang terkadang juga di sisi lain buat aku sedih, kisahnya dengan Mangir. Mungkin ada beberapa yang memang nggak harus dibuka kan. Jadi terkadang aku kalau ke Kota Gede yang aku heranin satu, ini banyak tamu, tapi kenapa aku dilayaninnya tuh layaknya seorang anak yang pernah tinggal di situ. Jadi pas aku ganti baju apa tuh dilayanin. Karena kuncinya ngerti Mbak. Kuncinya tuh tahu, karena memang nggak semua kuncen tahu, tapi yang layanin Mbak Nana itu kayak bisa tahu gitu, bisa ngeliat gitu. Jadi kayak yang disambut gitu kan, yang ayo gampang banget gitu kan, walaupun tamunya banyak gitu. Kan. Terus kadang juga ditutup kok kebuka. Nah yang lucu lagi di Imogiri, itu kan mereka tutup hari-hari tertentu kan. Dan yang satu kuncinya bilang nggak bisa nih, katanya nggak bisa gitu. Terus tiba-tiba turun dari atas, Pak lewat belakang aja, yang langsung ke atas tuh. Dan itu Solo sama Jogja dibuka. Kan ada yang Solo kebuka sendiri, Jogja kebuka sendiri. Tapi ini Solo Jogja kebuka semua gitu. Terus ke museum yang pohon beringin itu Keraton ya? Iya, Keraton. Nah kuncinya itu juga ngomong, ini kok semua pada datang ya, HB kok pada datang gitu. Terus aku kayak, cuman gitu doang gitu kan. Maksudnya kadang-kadang nggak peduli apa kan, aku kadang-kadang orangnya gitu. Tapi iya nih pada datang semua gitu. Jadi kalau tiap aku datang sana mereka seneng apa kayak gitu. Karena kayak udah ditunggu dan itu sebenarnya udah lama, tapi mungkin mereka selalu punya waktu tepat buat kapan kita memang diarahkan ke sana gitu. Oh kita sih kita jadi bingung buat nama opening gitu. Iya, kan dari tadi kalau pas belum duduk bareng gini masih biasa aja Mbak. Cuman begitu duduk itu kayak buat nahan-nahan yang di belakang ini pengen ngomong, pengen langsung kayak duduk di antara singgasana. Iya gitu. Bener. Dan rame di belakang gitu kan, pengen berebut. Makanya tadi Mbak Nana bilang sebentar satu-satu gitu. Ada putri kerajaan juga yang belum dewasa sih, iya. Belum hitungan usianya, masih belum terlalu matang. Tapi udah mengenal sebuah cinta susah. Iya. Tadi Mbak Nana bilang Mangir, itu ada hubungannya sama Amangkurat 1 nggak? Aku belum ngecek ya, belum terlalu ngecek ke sana. Cuman masih ada turunan Brawijaya, Mangir itu. Jadi Panembahan, Mangir itu masih ada turunan Brawijaya 5 gitu. Iya, karena kaitannya sama sejarah, jadi kita juga harus pelan-pelan buat ke belakang lagi belajar semuanya, bukan hanya yang dibaca kan, apa yang mereka sampaikan dan harus kita cari. Iya, benang merahnya. Iya, dan itu nanti satu persatu tempatnya dan itu ikutin aja selama positif. Karena sebenarnya bukan di mana tempatnya yang harus didatengin, tapi waktu di tempatnya itu tuh kadang energinya bentrok sama yang lain, karena kan di setiap tempat itu pasti berlapis tuh Mbak, lapis story-nya, energinya berlapis. Nah itu tuh yang kadang bikin kita susah juga gitu, karena energinya ada yang masih dendam apa semua banyak, terus kemarahan itu masih ini. Jadi untuk yang baik pun ibarat kata tengah-tengah ini tipis banget gitu. Dan harus benar-benar difilter, harus diri sendiri. Kayak ini tadi kan
harus bisa kontrol, maksudnya ready nggak buat masuk sepenuhnya atau enggak sebagian kayak gitu. Karena yang aku tahu Mbak Nana ini baru proses ke sana. Iya. Jadi nggak bisa yang langsung instan ini loh, langsung bisa begini, nggak bisa Nggak gitu. bisa. Jadi harus pelan-pelan. Jadi ya kadang-kadang kadang suka bikin, emang ada sempat ada nanti YouTube mungkin ada di Merapi atau apa, itu masuk full gitu. Nah itu dia. Itu masuk full, tiba-tiba dia ngomong apa, aku cuman tadi ngomong apa ya, udah blank gitu. Terus mereka ini nggak tahu ngomong apa. Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada. Makanya tadi ada pesan kayak gitu, bingung ya. Kadang Belanda yang waktu itu juga bingung. Jadi ya udahlah gitu. Terus sempat di Merapi juga ngomong tiba-tiba. Jadi kadang-kadang ada yang bilang juga tubuh aku nih wangi. Banyak yang bilang wangi gitu kan. Kalau bahasanya kan, aku juga nggak terlalu paham. Jadi siapa aja bisa keluar masuk. Jadi ibarat kata portal udah kebuka gitu. Iya. Di sisi lain ya itu belum bisa apa, nyaring. Belum bisa on off. Jadi ini aku mau, ini enggak gitu. Iya. Jadi siapa aja boleh cerita deh gitu. Dan itu akan lemes, akan nguras energi banget itu Mbak. Iya. Itu mungkin pelan-pelan bisa dikontrol. Karena aku pun juga kemarin aku sempat ngomong, aku juga nggak yang tiba-tiba bisa kayak gini. Aku dulu kayak gitu Mbak, ngelihat apa pingsan sampai yang begitu. Terus nggak mau, yang akhirnya bisa buat on off. Jadi mana yang boleh masuk ke kita, mana yang enggak. Mana yang sebaiknya sih kalau aku saranin memang jangan full. Tapi kadang kan energinya mereka lebih kuat daripada kita gitu. Jadi mungkin next insya Allah, bukan nggak mungkin, kita buat penelusuran atau napak tilas lebih tepatnya. Aku tadi mau ngomong penelusuran, dibenerin napak tilas. Karena penelusuran aku juga dapat pesan jangan, lebih baik sejarahnya yang diangkat. Iya, karena pesan sepuh itu enggak setiap orang, walaupun give people itu enggak semuanya bisa menyampaikan pesan sepuh, dan itu udah nunggu banget. Jadi insya Allah kedepannya kita jalan bareng buat napak tilas ya Mbak. Oke, kapan-kapan disambung lagi. Terima kasih Mbak Nana buat awal pertemuan. Nanti kita bakalan lanjut. Terima kasih buat sahabat jurnal Intan Indigo atas komentar positifnya, karena sesuatu yang positif itu semuanya berasal dari hati dan pikiran yang positif. Jangan lupa support jurnal Intan Indigo, subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya, dan juga channelnya Mbak Nana di Book of Nena. Ya, terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Makasih Mbak Nana.